Sawasabira 1906015, Tommy Nurhisham dengan NIM 1906071, Alam Birmanto dengan NIM 1906139, dan Pianur Afifa dengan NIM 1906166. Pembahasan di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian topologi, macam-macam topologi, metode akses, metode transmisi, teknik transmisi. Topologi jaringan. Ketika kita membangun sebuah jaringan komputer, topologi jaringan merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dengan serius, bukan tanpa alasan. Hubungan geometris antar berbagai unsur dasar penyusun jaringan, link, node, dan stasiun harus sesuai dengan kebutuhan agar setiap komputer dalam satu jaringan dapat terkoneksi dengan baik. Pengertian. Secara sederhana, pengertian topologi jaringan komputer adalah metode atau cara yang digunakan agar dapat menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Struktur atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya bisa dengan menggunakan kabel ataupun tanpa kabel, atau disebut nirkabel. Pengertian menurut ahli. Pertama, Szymon Mazhajewski. Menurut Szymon Mazhajewski, pengertian topologi jaringan adalah seperangkat komputer yang saling terhubung secara kebersamaan satu dengan lainnya dengan tujuan utama yakni untuk saling berbagi sumber daya. Internet adalah salah satu sumber daya yang saat ini banyak digunakan di dalam satu jaringan komputer. Kedua, Jafar Nur Yudianto. Menurut Jafar Nur Yudianto, pengertian topologi jaringan adalah suatu sistem yang terdiri atas beberapa komputer yang didesain untuk bisa saling berbagi sumber daya, printer, CPU, berkomunikasi, surel, pesan instan, dan bisa mengakses informasi atau penambahan web. Ketiga, Umi Proboyekti. Menurut Umi Proboyekti, pengertian topologi jaringan adalah suatu sekumpulan komputer yang terpisah-pisahkan tetapi saling berhubungan dalam melakukan tugasnya. Contoh, dua buah komputer dapat dikatakan terhubung jika keduanya bisa saling bertukar informasi. Bentuk koneksi tersebut bisa melalui kawat, tembaga, fiber optik, gelombang mikro, dan satelit komunikasi. Keempat, Abdul Qadir. Menurut Abdul Qadir, pengertian topologi jaringan adalah suatu hubungan dua buah simpul, umumnya berupa komputer, atau lebih yang tujuannya utamanya yaitu untuk melakukan pertukaran data. Pengertian menurut ahli yang kelima, Ijaz El Said. Menurut Ijaz El Said, definisi tempat jaringan komputer adalah sebuah sistem di mana terdapat beberapa komputer yang saling terhubung agar bisa saling berbagi informasi dan juga sumber daya yang dimilikinya. Keenam, Budi Irawan. Menurut Budi Irawan, pengertian topologi jaringan komputer adalah suatu sistem yang terdiri atas komputer dan perangkat jaringan lainnya yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Dan yang ketujuh adalah menurut Kristanto. Menurut Kristanto, pengertian topologi jaringan komputer adalah kelompok komputer otonom yang saling terhubung satu sama lain dengan memakai satu protokol komunikasi sehingga semua komputer yang saling terhubung tersebut bisa berbagi informasi, program, sumber daya, dan juga bisa saling menggunakan perangkat keras lainnya secara bersamaan, misalnya printer, hard disk, dan lain-lain. Selanjutnya, macam-macam topologi jaringan. Ada beberapa macam topologi pada jaringan komputer yang digunakan sesuai dengan skala jaringan, tujuan, biaya, dan penggunaannya. Beberapa macam topologi tersebut adalah topologi ring, topologi bus, topologi star, topologi mesh, dan topologi tree. Masing-masing jenis topologi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga dalam penggunaannya harus benar-benar memperhatikan peruntukannya. Yang pertama, topologi ring. Topologi ring atau sering disebut dengan topologi cincin merupakan suatu topologi jaringan yang dipakai untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Jenis topologi jaringan ini umumnya hanya menggunakan LAN card agar masing-masing komputer terkoneksi. Selanjutnya, topologi bus. Topologi bus adalah topologi jaringan yang lebih sederhana. Pada umumnya, topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Yang ketiga, topologi star. Topologi star atau disebut juga dengan topologi bintang adalah topologi jaringan berbentuk bintang di mana pada umumnya memakai hubung atau switch untuk koneksi antar line.
Topologi jaringan komputer ini paling digunakan saat ini karena memiliki banyak kelebihan. Selanjutnya, topologi mesh. Topologi jaringan mesh atau jala adalah suatu topologi jaringan di mana setiap perangkat komputer saling terhubung secara langsung. Topologi mesh biasanya digunakan untuk rute yang banyak dengan menggunakan kabel tunggal sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hubungan atau switch. Selanjutnya, topologi tree. Topologi tree atau topologi pohon adalah hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Topologi berbentuk tree pada umumnya dipakai untuk interkoneksi antara hierarki dengan pusat yang berbeda-beda. Selanjutnya, topologi peer-to-peer. Topologi peer-to-peer adalah bentuk jaringan komputer yang sangat sederhana karena hanya menghubungkan dua komputer dengan menggunakan sebuah kabel. Pada umumnya, topologi peer-to-peer memakai satu kabel saja untuk menghubungkan kedua komputer agar bisa saling berbagi data. Selanjutnya, topologi linier. Topologi linier atau sering disebut dengan topologi bus berurut atau topologi runtut. Topologi ini umumnya hanya memakai satu kabel utama sebagai konektor masing-masing titik sambung pada setiap komputer. Topologi hibrid. Topologi hibrid adalah gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan berbentuk jaringan baru. Dengan kata lain, jika ada dua atau lebih topologi yang berbeda terhubung dalam satu jaringan, maka topologi jaringan tersebut akan membentuk topologi hibrid. Selanjutnya, pembahasan mengenai metode akses. Metode akses adalah suatu saluran di dalam LAN dapat dipergunakan oleh suatu simpul untuk berhubungan dengan simpul lain. Ada beberapa macam metode akses yang dapat dipergunakan, antara lain CSMA atau CD, token bus, token ring, dan TDMA. Selanjutnya, metode transmisi di jaringan. 1. Baseband menggunakan sinyal digital dengan tim division multiplexing TDM. Broadband menggunakan sinyal analog dengan frekuensi division multiplexing PDM. Yang disebut tim division multiplexing TDM dengan menggunakan peralatan ini, maka 1. Menghambat daya penggunaan saluran komunikasi. 2. Kapasitas saluran komunikasi dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. 3. Ada kemungkinan dari beberapa terminal dilakukan transmisi data menuju satu titik yang sama. Ini digunakan broadband. Metode ini digunakan untuk mentransmisikan sinyal analog, maka apabila dalam bentuk sinyal digital diperlukan modern untuk mengubahnya dalam bentuk sinyal analog. Media yang digunakan adalah kabel coaxial broadband, yaitu dengan menggunakan media frekuensi radio atau satelit. Data dari beberapa terminal dapat menggunakan satu terminal, tetapi frekuensinya berbeda-beda sehingga pada saat yang bersamaan yang dapat dikirimkan beberapa frekuensi. Dan teknik transmisi di jaringan. Teknik transmisi di jaringan ada 3. Yang pertama unicast, yang kedua broadcast, yang ketiga multicast. Yang pertama unicast. Unicast adalah sebuah metode pengiriman data di mana data dikirimkan pada satu lokasi yang jelas dan setiap lokasi yang menerima kemudian mengirimkan laporan penerimaan kepada pengirim. Di sini kualitas pengirim data dapat dijamin karena setiap kegagalan pengiriman akan diketahui oleh pengirim dan dapat
melakukan pengiriman ulang. Sistem inilah yang secara umum digunakan pada sistem jaringan komputer saat ini. Analogi yang sesuai kasus di atas adalah kartu ucapan lebaran dikirim dengan menggunakan jasa pengiriman tercatat kepada satu alamat yang jelas. Apabila paket diterima, maka tanda bukti penerimaan akan diberikan kepada pengirim. Sedangkan apabila paket tidak sampai, maka juga dilaporkan kepada pengirim. Koneksi Unicast adalah koneksi dengan hubungan one-to-one antara satu alamat pengirim dan satu alamat penerima. Yang kedua adalah broadcast. Broadcast adalah sebuah metode pengiriman data di mana data dikirimkan ke banyak titik sekaligus tanpa melakukan pengecekan apakah titik tersebut siap atau tidak, atau tanpa memperhatikan apakah data itu sampai atau tidak. Salah satu contoh penggunaan sistem ini adalah siaran televisi dan radio, di mana stasiun siaran melakukan siaran terus-menerus tanpa mempedulikan apakah ada pesawat, televisi, ataupun radio memonitor siaran tersebut. Analogi yang dapat digunakan adalah kartu ucapan lebaran dibagi-bagikan kepada siapa saja yang lewat di sebuah jalan tanpa mempedulikan siapa penerimanya. Pengiriman data dengan tujuan semua alamat yang berada dalam satu jaringan, aplikasi yang menggunakan metode ini akan mengirimkan kepada alamat broadcast. Yang ketiga yang terakhir adalah multicast. Konsep multicast hampir sama dengan broadcast, di mana data dikirimkan kepada banyak titik sekaligus. Namun, perbedaannya adalah titik tujuan dikelompokkan berdasarkan grup-grup tertentu melalui alamat grupnya. Hal ini akan mengakibatkan pengiriman menjadi lebih efektif dibandingkan broadcast, namun dapat diterima jauh lebih banyak dibandingkan sistem unicast. Analoginya adalah kartu ucapan lebaran dikirimkan secara besar-besaran kepada alamat tertentu yang merupakan target dari pengirimnya langsung ke alamat mereka. Pengiriman data dan tujuan alamat grup dalam satu jaringan. Di kelompok kedua, terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.